Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mimanisma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami secara satu persatu. Perkenalkan, nama saya Ale Febriani dengan NPM 2021 1450 1030. Perkenalkan, nama saya Komang Luciana Gayatri dengan NPM 2021 1450 1045. Perkenalkan, nama saya Sela Yasmin dengan NPM 2021 1450 1050. Berikut poin-poin yang akan kami bahas. 1. Identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup. 2. Perilaku makhluk hidup. 3. Kelangsungan makhluk hidup. 4. Persebaran makhluk hidup. Pertama-tama saya akan menjelaskan identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorikan yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Semua ahli biologi menggunakan suatu sistem klasifikasi untuk mengelompokkan tumbuhan ataupun hewan yang memiliki persamaan struktur. Kemudian setiap kelompok tumbuhan ataupun hewan tersebut dipasang-pasangkan dengan kelompok tumbuhan atau hewan lainnya yang memiliki persamaan dalam kategori lain, atau juga suatu cara menilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Golongan-golongan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya atau hierarkinya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatnya hingga ke tingkat yang lebih besar. Tujuannya seperti 1. Mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Dengan mengetahui klasifikasi makhluk hidup, tentu kita sekaligus mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Kita juga akan mempelajari makhluk hidup apa saja yang memiliki ciri yang serupa. 2. Mengetahui hubungan kekerabatan. Klasifikasi makhluk hidup terjadi karena adanya pengelompokan berdasarkan ciri. Tingkat takson yang diperkenalkan oleh Linnaeus dapat membantu kita mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Dengan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan tingkatan takson, kita jadi memahami hubungan kekerabatan pada makhluk hidup primates. 3. Membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, kita dapat mengetahui dan membedakan makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Misalnya, antara kera dan monyet, meskipun mirip, namun keduanya memiliki nama ilmiah yang berbeda karena ada ciri yang membedakan antara keduanya. Keempat, menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang ada di bumi berjumlah jutaan. Untuk mempelajarinya, tentu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu, perlu dilakukan klasifikasi ilmiah agar objek studi menjadi lebih sederhana. Klasifikasi makhluk hidup akan lebih membantu kita untuk mengenali dan mempelajari makhluk hidup karena telah dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri. Dan yang kelima, memberi nama sering perkembangan waktu. Berbagai penemuan spesies baru terus terjadi, spesies baru tersebut belum memiliki nama. Karena itu perlu dilakukan klasifikasi makhluk hidup. Dengan melihat ciri-ciri spesies yang ditemukan, spesies tersebut akan memiliki nama ilmiah sesuai ciri-ciri yang ditunjukkan gametes. Selanjutnya, perilaku makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Dan semua organisme pasti memiliki sel. Organisme atau makhluk hidup ini diklasifikasikan berdasarkan taksonomi yang terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti hewan, tumbuhan, dan fungsi yang multiseluler atau mikroorganisme uniseluler, meliputi protista, bakteri, dan arkea. Meskipun semua jenis makhluk hidup ini berbeda, namun semua jenis makhluk hidup ini mampu bereproduksi, tumbuh dan berkembang, pemeliharaan diri, dan merespon rangsangan. Berdasarkan Ensiklopedia Britannica, pengertian makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup.
Hal tersebut didasarkan pada bukti sisa-sisa fosil mikroorganisme menyerupai ganggang biru di bebatuan yang berusia 3,5 miliar tahun. Makhluk hidup ini bisa dikelompokkan menjadi prokariota atau eukariota. Prokariota meliputi dua domain terpisah, yakni bakteri dan arkea. Eukariota ditandai oleh adanya inti sel yang dilapisi membran dan memiliki organel. Fungsi hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup dalam kelompok eukariota. Ciri-cirinya seperti bernafas, berkembang biak, bergerak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa metabolisme, beradaptasi, serta tumbuh dan berkembang. Tujuan tersebut agar untuk mempermudah manusia dalam mengetahui suatu kaitan atau hubungan, mengelompokkan dan mendeskripsikan suatu makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama, serta agar dapat mempermudah untuk mengetahui nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kelangsungan makhluk hidup. Kita ketahui bahwa tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini yang mampu bertahan hidup tanpa mengalami kematian. Karena setiap makhluk hidup memiliki waktu kehidupan atau umur yang terbatas. Misalnya umur pohon kelapa jauh lebih lama daripada umur pohon jagung. Bagaimanapun sempurnanya perawatan suatu tanaman, jika tanaman tersebut telah mencapai batas usia maksimal, maka akan mati. Pada pohon pisang, setelah berbuah bisa dipastikan akan segera mati. Namun jika kamu amati dengan seksama, sebelum berbuah dan akhirnya mati, pohon pisang tersebut menumbuhkan tunas baru pada bagian bonggolnya. Tumbuhnya tunas tersebut mengakibatkan tanaman pisang tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Meskipun induk pohon pisang telah mati, pertumbuhan pohon pisang silih berganti secara alamiah. Hal tersebut tentunya juga terjadi pada makhluk hidup lain termasuk hewan dan manusia. Setiap makhluk hidup telah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga keturunannya supaya tetap lestari. Tetapi karena keserakahan makhluk hidup yang lebih tinggi tingkatnya dan ketidakpedulian manusia akan kelestarian ke lingkungan hidup telah merusak ekosistem yang baik. Telah menjadi hukum alam bahwa makhluk yang lemah akan dimangsa oleh makhluk yang lebih kuat, atau yang kita kenal dengan hukum rimba. Setiap jenis makhluk hidup dapat lestari jenisnya sampai saat ini karena berasal dari makhluk hidup sebelumnya yang sejenis dapat bereproduksi dan beradaptasi dengan lingkungan. Jika makhluk yang hidup pada zaman dulu tidak mampu bertahan dan kelangsungan hidupnya, maka jenis makhluk hidup itu akan punah seperti dinosaurus. Kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, seleksi alam, dan perkembangbiakan. Tujuan: bertahan hidup dan mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Adaptasi dilakukan agar makhluk hidup tetap bisa hidup walaupun lingkungannya berubah. Jenis adaptasi itu sendiri seperti 1. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah perubahan struktur tubuh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga sering juga disebut dengan adaptasi struktural. Perubahan genetik dan fisik pada adaptasi morfologi bersifat menguntungkan bagi organisme. Contoh adaptasi morfologi, tumbuhan air memiliki daun lebih lebar untuk membantu proses penguapan menjadi lebih cepat. Bentuk gigi hewan sesuai jenis makanannya. Hewan di kutub utara memiliki kulit dan bulu yang tebal agar tubuhnya dapat bertahan terhadap dingin. Misalnya kaktus yang beradaptasi di mana daunnya menjadi kecil untuk mengurangi penguapan dan batangnya menjadi tebal terlapis lilin untuk menyimpan cadangan air lebih banyak. 2. Adaptasi fisiologi. Berdasarkan BBC, adaptasi fisiologis merupakan perubahan proses tubuh yang mampu organisme untuk bertahan hidup atau bereproduksi. Misalnya detak jantung penguin yang melambat ketika penguin menyelam sehingga menghemat oksigen dan membuatnya bisa menyelam lebih lama. Contoh dari adaptasi fisiologi adalah kemampuan mimikri yang dimiliki oleh bunglon. Kemampuan ini membuat bunglon mampu berubah warna kulitnya menjadi seperti tempat yang dia hinggapi. Contoh lainnya adalah selaput pada kaki bebek yang membantu hewan ini berenang di air seperti danau. 3. Adaptasi perilaku.
Adaptasi perilaku adalah perubahan yang memengaruhi cara organisme untuk bertindak secara alami. Misalnya, penguin kaisar akan selalu berkumpul dalam jumlah banyak ketika betina bertelur dan jantan mengerami telur. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kehangatan agar telur bisa bertahan melewati dinginnya Antartika dan menetas. Contohnya, seperti hewan kaki seribu akan menggulung diri ketika disentuh. Hewan bunglon dapat mengubah warna tubuhnya atau mimikri sesuai lingkungannya. Hewan kumbang dan tupai akan berpura-pura mati saat dalam menghadapi bahaya. Selanjutnya, persebaran makhluk hidup. Seperti yang dikatakan, persebaran makhluk hidup juga dinamakan biogeografi yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan geografi. Dalam penyebaran atau distribusi makhluk hidup di bagian bumi, termasuk asal dan cara penyebarannya. Penyebaran makhluk hidup dibedakan atas penyebaran hewan dan tumbuhan. Organisme yang dipelajari mencakup organisme yang masih hidup dan organisme yang sudah punah. Faktor-faktor lingkungan seperti suhu, curah hujan, jenis tanah, dan topografi sangat mempengaruhi pola distribusi dari suatu makhluk hidup. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan bahwa spesies-spesies berasal dari suatu tempat, namun selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Organisme tersebut mengandalkan diferensiasi selanjutnya menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Seperti yang pertama ada persebaran flora di dunia. Komunitas organisme tumbuhan tersebar tidak merata. Penyebarannya sangat ditentukan oleh faktor utamanya, yaitu iklim, baik iklim matahari maupun iklim fisik yang dipengaruhi oleh morfologi wilayah. Berikut contoh flora dan wilayahnya. Yang pertama ada wilayah padang rumput. Tumbuhan yang berada di wilayah ini adalah pohon akasia, rumput, semak belukar, grama, dan buffalo grasses. Yang kedua ada wilayah gurun. Tumbuhan yang berada di wilayah ini adalah pohon zaitun, pohon kurma, pohon akasia, dan daun palam. Yang ketiga ada wilayah hutan tropis. Tumbuhan yang berada di wilayah ini adalah bunga Rafflesia arnoldi, pohon kayu hitam, pinus, pohon jati, pohon senokling, pohon anggrek hutan, dan tanaman eukaliptus. Selanjutnya ya, di wilayah hutan gugur. Tumbuhan yang berada di wilayah ini adalah bunga sakura, pohon maple, pohon angsana, pohon basut, pohon cemara, pohon bambu, pohon pakis, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada persebaran fauna di dunia. Keadaan iklim sangat berpengaruh terhadap keadaan tumbuh-tumbuhan, sedangkan keadaan tumbuh-tumbuhan mempengaruhi adanya jenis fauna tertentu. Keadaan jenis fauna di tiap-tiap daerah sangat tergantung pada kemungkinan yang dapat diberikan daerah itu untuk memberi makanan. Secara langsung atau tidak langsung, iklim sangat berpengaruh pula pada persebaran fauna. Beberapa contoh wilayah beserta fauna berikut, yaitu yang pertama ada wilayah Ethiopia, merupakan wilayah yang mencakup selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Beberapa jenis fauna yang berada di wilayah ini adalah badak Afrika, gajah Afrika, gorila, simpanse, babon, dan jerapah. Yang kedua ada wilayah Oriental. Wilayah ini memiliki beragam fauna dengan tipe asiatis. Wilayah ini tersebar di benua Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beberapa jenis fauna yang berada di wilayah ini adalah gibbon, orang-utan, rusa, banteng, badak, dan harimau. Selanjutnya ada wilayah Paleartik. Wilayah Paleartik persebarannya mencakup hampir seluruh benua Eropa, Rusia, wilayah dekat Kutub Utara, Pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat hingga Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik, dan benua Afrika paling utara. Beberapa jenis fauna yang berada di wilayah ini adalah panda, unta, kucing kutub, rusa kutub, dan beruang kutub. Selanjutnya ada wilayah neotropikal. Wilayah ini meliputi wilayah Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko.
Jenis fauna yang berada di wilayah ini adalah ikan piranha, belut listrik, tapir, kera hidung merah, dan lama. Selanjutnya ada wilayah nearktik. Wilayah ini berada di bagian dari benua Amerika, yaitu Amerika Utara dan Greenland. Beberapa jenis fauna yang berada di wilayah ini adalah ayam kalkun, tikus berkantung, bison, muskos, karibau atau rusa kutub, dan juga domba gunung. Ada juga wilayah Australian. Persebaran Australian ini berada di benua Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Beberapa jenis fauna yang berada di wilayah Australian adalah kanguru, koala, burung cendrawasih, dan juga burung kasuari. Selanjutnya, apa keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati merupakan variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup, meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, materi genetik yang dikandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Bisa jadi keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal, ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Indonesia dengan keanekaragaman baik itu flora maupun faunanya, keanekaragaman hayati atau sering dikenal juga sebagai biodiversitas. Biodiversitas adalah suatu tingkat yang ada dalam bumi, dalam hal ini menjadi patokan atau ukuran dalam penentu kesehatan bumi. 1. Tingkat keanekaragaman hayati seperti tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Manfaat keanekaragaman hayati itu sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Misalnya, saja burung galatik yang hidup di Kepulauan Galapagos, pada mulanya burung ini berasal dari tempat yang sama di Amerika Selatan. Oleh karena hidupnya berpindah-pindah dan menghuni tempat yang berbeda, lama-kelamaan paruh burung galatik mengalami perubahan sesuai dengan kondisi lingkungannya yang baru bermatch. Contoh, keanekaragaman hayati seperti hewan, tumbuhan, sayur-sayuran, dan pemandangan alam. Tingkat keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman ekosistem antar ekosistem adalah merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabung dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antar organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem, organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. 2. Macam-macam ekosistem seperti akuatik, air, terestrial, darat, dan ekosistem buatan. Keanekaragaman spesies antara spesies yang berbeda adalah keanekaragaman spesies yang mencakup seluruh spesies yang ditemukan di bumi, baik tumbuhan maupun satwa liar.
Spesies dapat diartikan sebagai kelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting yang berbeda dibandingkan dengan kelompok lain. Karakteristik tersebut dapat berupa morfologi, fisiologi, atau biokimia. 3. Keanekaragaman genetik. Pada setiap spesies yang sama, keanekaragaman genetik atau genetic diversity adalah suatu tingkat keanekaragaman hayati yang menunjuk pada jumlah variasi genetik dalam keseluruhan spesies yang mendiami sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dapat didiami. Ia berbeda dari variabilitas genetik yang menjelaskan kecenderungan suatu karakter atau sifat untuk bervariasi yang dikendalikan secara genetik. Keanekaragaman genetik juga merupakan variasi genetik dalam suatu spesies baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu-individu dalam suatu populasi. Individu dalam suatu populasi memiliki perbedaan genetik antar satu dengan lainnya. Selanjutnya, keanekaragaman hayati Indonesia. Berdasarkan karakteristik wilayah, secara astronomis Indonesia terletak beriklim tropis. Dilihat secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda yaitu Sirkulum Pasifik dan Sirkulum Mediterania, sehingga tanahnya subur dengan berbagai spesies endemik. Identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup. Awalnya, ahli taksonomi membagi kehidupan menjadi dua, yaitu dunia tumbuhan dan dunia hewan. Diberi nama menjadi dua kata, yaitu menunjukkan genusnya, menunjukkan spesiesnya atau Homo sapiens. Tujuan klasifikasi adalah mempermudah untuk mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi berdasarkan ukuran tubuhnya. Tumbuhan dikelompokkan menjadi pohon, pardu, dan semak. Berdasarkan jenis makanannya, hewan pemakan daging yaitu karnivora dan hewan pemakan tumbuhan yaitu herbivora. Selanjutnya yaitu perilaku dan kelangsungan makhluk hidup. Perilaku makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya dipengaruhi oleh adaptasi, seleksi alam, dan berkembang biak. Yang pertama, adaptasi. Alam yang senantiasa berubah dan persaingan dengan makhluk hidup mendorong makhluk hidup untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi. Adaptasi dapat dilakukan dengan merubah pola makan, morfologi tubuh, dan beragam perubahan lainnya untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya, 2. Seleksi alam. Suatu lingkungan dikatakan sesuai jika lingkungan tersebut cukup menyediakan makanan, suhu, air, dan cukup tersedianya komponen biotik lainnya yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ataupun bisa juga perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan. Ini adalah mekanisme kunci evolusi, perubahan karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi. 3. Perkembangbiakan makhluk hidup dapat memperbanyak diri dengan cara yang beragam. Namun secara garis besar dibedakan menjadi perkembangbiakan secara kawin dan tidak kawin. Terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Contohnya adalah seekor harimau tentu akan menghasilkan anak harimau yang serupa secara fisik dengan induknya. Tujuan dari dilakukan perkembangbiakan adalah untuk mempertahankan jenis agar tidak punah.